Baik, saya izin memulai ya, Bu. Baik, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Peserta pelatihan Prinsip AB, materi pelatihan sesi siang untuk PPN dan PPNBM AB akan segera dimulai. Kepada Ibu Lanti, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, baik. Makasih banyak Mbak Risa. Baik, teman-teman, kita lanjutkan kembali materinya. Seperti tadi janji saya, kita nanti akan bahas ya terkait dengan SPT, formulir ya, formulir SPT masa PPN 1111. Bentar. Terkait dengan PPNBM ya, sedikit informasi aja. PPNBM itu dikenakan untuk penjualan atas barang mewah ya. Biasanya ini berkenaan dengan pembelian kendaraan bermotor ya. Nah, oke, ini saya mobil mewah ya, semacam kayak Lamborghini ya kan. Terus mobil-mobil yang cc-nya lebih ya, itu kendaraan bermotor atau kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Ya. Astagfirullahaladzim. Di dasar hukumnya sama diatur dalam Undang-Undang PPN beserta turunannya ya. Nah, objeknya ini penyerahan BKP yang tergolong mewah ya, dilakukan oleh pengusaha yang menghasilkan barang tersebut di dalam daerah PBN. Dalam kegiatan usaha atau pekerjaan biasanya berkaitan mencakup ya, mencakup misalnya mulai dari merakit, memasak, mencampur ya, mix, mempersatukan dua atau lebih unsur zat untuk menghasilkan satu atau lebih dari barang lain, lalu mengemas dan membotolkan ya, serta kegiatan lain yang berhubungan atau dipersamakan dengan kegiatan itu ya, menyeluruh orang atau badan lain melakukan kegiatan tersebut. Dan impor termasuk impor BKP ya yang tergolong mewah. Oke, ini dikenakan hanya satu kali kalau teman-teman lihat karakteristiknya ya, karena PPNBM itu di tangan yang pertama ya pada saat dikenakan itu. Yang kedua, nanti pajak masukannya hanya berlaku pada PPN dan tidak dikenal pada PPNBM. Terus tidak dapat dikreditkan ya dengan PPN maupun PPNBM, dan PPNBM-nya ini nanti akan menambah harga BKP yang bersangkutan, dan PKP yang mengekspor BKP tergolong mewah ini dapat meminta kembali PPNBM serta nanti PPNBM atas impor ini tergolong mewah tidak memperhatikan siapa yang mengimpor, dan PPNBM terhadap penyerahan BKP yang tergolong mewah tidak memperhatikan apakah suatu bagian dari BKP tersebut telah dikenai atau dikenai PPNBM. Nah, maaf, apa saja yang tergolong mewah? Yang pertama itu barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok. Yang kedua, barang yang dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, ya, dan barang yang pada umumnya dikonsumsi oleh masyarakat yang berpenghasilan tinggi, dan barang yang dikonsumsi untuk menunjukkan status, ya, atau lebih ke prestis lah terhadap orang tersebut, gitu. Nah, apa sih tujuan dari PPNBM ini? Yang pertama, adanya keseimbangan pembebanan pajak atas konsumen yang berpenghasilan tinggi ya.
Oke, antara konsumen yang berpenghasilan rendah dengan yang tinggi. Nah, yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKP yang tergolong mewah. Jadi, kalau kita ibaratkan adalah seperti kendaraan roda 4 ya tadi sejenis Rubicon ya kan, Lamborghini, terus kemudian Mini Cooper ya kan yang harganya memang paling murah itu kan 1 M-an ya kan. Nah, itu kan hanya orang-orang golongan tertentu yang bisa membeli seperti itu. Nah, jadi di sini dikenakan PPNBM karena salah satunya tadi ya tujuannya adalah pengendalian pola konsumsinya seperti itu. Nah, terus ada perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, ya ini yang konvensional lah, dan perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Nah, jadi ini kan nanti akan menambah penerimaan negara ya. Jadi kalau misalkan setiap barang yang dibeli, ya kan, terus dikenakan PPNBM, sudah automatically nanti dalam pengenaan pajaknya bisa menjadi bagian dari penerimaan negara. Oke, tarifnya paling rendah 10%, paling tinggi adalah 200%. Kecuali ekspor ya, itu tarifnya 0%. Nah, jadi tarif PPNBM pada barang mewah ini dibagi menjadi dua, ya, baik kendaraan bermotor dan selain dari kendaraan bermotor. Oke. Mekanismenya ya biasanya dari DPP, let's say ada 4 juta ya kan, terus dikenakan PPNBM 30% dan dikenakan PPN 11%. Ya, jadi nanti tinggal ditambahkan saja seperti itu. Oke. Nah, ini ya kalau PPNBM berbeda dengan PPN. Kalau PPN dia bisa dikenakan berjenjang atau bertingkat, tapi kalau PPNBM hanya 1 kali saja ya di pembeli yang pertama. Oke. Kita lanjut. Nah, ini jadi karena tadi tarifnya beragam mulai dari 10 sampai dengan 200%, jadi nanti dilihat dari jenis kendaraan bermotornya, terus nanti dilihat dari bahan bakarnya ya, terus cc-nya ya kan, terus gardan penggerak, terus kemudian apa namanya jumlah penumpang ya, jumlah eh, kapasiti dari mobil tersebut ya. Jadi dilihat dari itu tadi ya perbedaannya. Terus em, kendaraan roda 2 juga sama ya kayak Harley Davidson ya kan, terus apa ya motor Kawasaki Ninja ya yang harganya ada kan ya yang harganya di atas 100 jutaan ya kan. Terus mobil van ya apa eh, yang bisa dijadikan untuk camping ya, van model kayak gini lah. Dia juga bagian dari eh, barang mewah ya. Oke. Nah, ini DPP PPNBM-nya ya. Ada yang 75% ya, 50% dan 0%. Nah, kalau 0% itu biasa dikenakan untuk kendaraan bermotor yang termasuk program mobil hemat energi ya. Harganya lebih terjangkau. Jadi selain sedan atau station wagon. Nah, terus dia cc-nya itu isi silindernya ya. Cc-nya itu 1.200 ya. Terus memakai konsumsi bahan bakar minyaknya paling sedikit 20 kilometer 1 liter. Jadi 1,20 gitu ya istilahnya. Jadi 1 liter itu bisa ditempuh dengan jarak untuk 20 kilometer maksudnya. Terus kompresinya diesel atau semi diesel, isi silindernya itu
1500 cc ya kalau motor eh, dengan komposisi bahan bakarnya sama 120 seperti itu. Nah, ini untuk yang dikenaikan tarif 30% ya. Nah, ini pengangkutan misalnya mobil untuk pengangkutan orang ya kan berapa orang kapasitinya cc-nya ya. Nah, ini pokok ketentuan terkait dengan yang waktu itu ya ada ditanggung pemerintah ya ketika kita masih di masa COVID. Ada yang 100%, ada yang 50% dan ada yang 25%. Oke. Nah, ini yang tidak dikenakan PPNBM biasanya kendaraan sejenis kendaraan CKD, kendaraan sasis, ya pengangkutan barang, terus roda 2, tapi yang kapasiti silindernya 250 cc, terus kendaraan bermotor yang pengangkutannya 16 orang atau lebih termasuk kemudi. Oke. Dan ini yang dibebaskan dari pengenaan PPNBM biasanya kendaraan yang berhubungan dengan sosial ya, untuk masyarakat atau fasilitas umum lah ya, seperti ambulans ya, terus kendaraan untuk jenazah, pengangkutan ke jenazah ya, pemadam kebakaran, damkar, terus mobil tahanan, terus angkutan umum ya yang tujuannya untuk misalkan protokoler kenegaraan ya, pas pampres kayak gitu ya. Terus kendaraan angkutan orang untuk 10 orang atau lebih, termasuk pengemudi dengan bahan bakar kompresi diesel maupun diesel yang digunakan biasanya untuk kendaraan dinas TNI atau Polri, ya, serta kendaraan yang digunakan keperluan patroli, ya kan mobil-mobil patroli polisi itu yang di jalan raya kan banyak ya. Nah, itu juga sama, dia tidak atau dibebaskan ya PPNBM-nya. Nah, kalau misalkan eh, selain kendaraan bermotor, ini ada semacam kayak penthouse ya, rumah mewah ya, seperti apa namanya hunian mewah ya, seperti rumah mewah, terus kondominium, apartemen ya. Kalau misalkan dia rumah atau penthouse-nya eh, jenisnya misalkan non strata title ya kan dengan harga jualnya itu 20 M atau lebih ya kalau apartemen, kondominium dan townhouse-nya ya dari jenis strata titelnya sejenis dengan harga 10 M atau lebih. Oke, dia dikenakan 20%. Nah, selain itu juga ada balon udara ya, pesawat udara tanpa tenaga penggerak dan ini ya, peluru untuk senjata api senpi ya. Tapi kecuali untuk keperluan negara beda lagi ya. Kadang kan senpi ada ya orang pribadi yang punya, tentunya harus ada izin kan. Minimal banget harus ada izin, ada suratnya, dia boleh memiliki senjata api gitu. Legal atau ilegal sih biasanya. Tapi yang diizinkan adalah yang sifatnya legal gitu. Oke. Itu dikenakan 40%. Nah, lalu yang 50%, nah ini helikopter, pesawat udara ya. Terus kemudian kalau yang tujuannya untuk keperluan negara, untuk angkutan udara niaga kan ada ya, apa namanya, pesawat kargo ya, yang biasa buat untuk antar barang ya kan, ngedrop barang, distribusi barang. Kalau misalkan terjadi ini ya, bencana, nggak bisa mengakses jalur darat, ya kan menggunakan jalur udara. Kan banyak ya mobil apa pesawat terbang ini ya kargo. Terus senpi, nah ini sejenis revolver, artileri, pistol, ya kan, atau semacamnya ya, ya kan, penembakan bahan peledak ya kecuali untuk keperluan negara dia itu dikenakan 50%. Nah, 75% ini biasanya nih
kapal pesiar, ya, ekskursi, ekskursi ya, terus kendaraan air semacam pengangkutan untuk pengangkutan orang, ya ini yacht ya, yang sejenis kapal feri lah, seperti itu. Oke, nah ini udah selesai ya Bapak Ibu terkait PPNBM. Eh, bentar, tunggu bergerak ya. Ada lagi nggak nih? Oke, udah selesai berarti. Udah slide terakhir, maka artinya udah ini ya, udah selesai ya terkait PPNBM-nya. Oke, baik. Nanti akan saya lanjutkan baru ke studi kasus. Sedikit informasi terkait PPNBM. Studi kasusnya, saya mohon izin dulu untuk share screen ya. Kok malah dikeluarin? Sebentar. Kita rileks sejenak. Ini tentang studi kasus PPN. Coba. Udah muncul di layar Bapak Ibu semuanya, teman-teman. Oke. Ini ada sedikit case ya. Nah, jadi kita diskusi ya. Akhir Januari 2024, pemegang kas Dinas Kesehatan Dinkes menyampaikan permintaan pembayaran ke kas daerah atas tagihan dari PKP rekanan atau rekanan pemerintah. Tagihan-tagihan dimaksud berkaitan dengan satu, ada pembelian komputer dan perlengkapannya seharga 32.190.000 rupiah. Ini include PPN. Oke. Nah, ini dari PKP rekanan pemerintah CVAA. Lalu yang kedua, pembelian ATK seharga 19.980.000. Ini juga sama include PPN dari PKP rekanan pemerintah CPAB. Dan lalu ada pembelian mesin fotokopi 24.420.000 include PPN juga dari rekanan pemerintah PT AC. Dan berikutnya ada penyerahan jasa perawatan, pemeliharaan mesin, kendaraan bermotor, listrik dan telepon serta komputer dan AC. Itu include PPN juga senilai 18.870.000 rupiah dari PKP rekanan pemerintah PT AD. Dan yang keenam, yang kelima, penyerahan jasa pembasmian hama, pembersihan seharga 8.880.000 rupiah dari PKP rekanan pemerintah CVAE. Yang berikutnya tanah dan bangunan yang disewa dari AF rekanan pemerintah sebesar 10 juta tidak termasuk PPN. Dan yang terakhir adalah termin ke-1 ya. Ini penerimaan ya. Pembayaran termin ke-1 52.170.000 ya, include PPN, pekerjaan rehabilitasi jalan atau jalan jasa pelaksanaan konstruksi oleh PT AG PKP rekanan pemerintah. Oke, yuk kita hitung PPN terutangnya. Oke, saya minta pendapat dari teman-teman. Kalau untuk nomor 1 ini perlakuan pengenaannya seperti apa? Silakan. Mungkin ada yang ingin didiskusikan terkait dengan poin 1 ini. Karena ini harga sudah termasuk PPN, maka perhitungan
sedikit berbeda ya. Betul nggak? Jadi tidak dikalikan 11% lagi, tapi ada perhitungan tersendiri. Oke, ada yang bisa bantu jawab untuk nomor 1? Silakan. Silakan Bapak Ibu yang bisa bantu jawab. Kita diskusi dulu. Oke. Ini rupanya dari awal sampai akhir off cam semua ya Mbak pesertanya. Mantap. Iya, Bu. Ya, mudah-mudahan menyimak. Oke. Oke. Tidak ada respon. Baik, kita bahas saja kalau begitu. Untuk efisiensi waktu ya. Oke, ya. Ini rumusnya. Jadi kalau kita bertransaksi dengan pemerintah, selain ada aspek perpajakan PPN, ini ada aspek dari PPh 22-nya. Oke, Pak Pepen, silakan. Mau nomor berapa yang mau dijawab? Atau gini dulu deh, em, bisa buat jawaban di ini ya, di kolom chat, boleh, atas transaksi ini. Silakan. Aduh, gimana ini? Gimana? Kenapa Pak Pepen? Mau ada yang ditanyakan atau mau langsung dibahas saja? Tadi soalnya bilang saya katanya. Maksudnya apa nih Pak Pepen? Halo? Silakan. Ya Pak, silakan. Ya, untuk nomor 1 itu termasuk PPN-nya, Bu. Ya, Jadi gimana Pak? perhitungannya mungkin dari 32.190.000 itu kita bagi 1,11 gitu, Bu. Ya, mm-mm. Itu kan? Betul, betul. Halo? 1,11. Iya, betul Pak. Dibagi Atau taga 11/111 gitu kan? ya, atau Mm-mm. dibagi 1,11 kan Ah, ah. ketahuan DPP-nya tuh. Nah, Ya, setelah itu kita kali 11%. ya, Betul nggak, Bu? Kan ya, jadi 29 juta ya. DPP-nya, PPN-nya 3 juta. Terus terputus Pak. Ya ini aduh, ininya nih. Ya, ini PPN-nya jadi 3.190.000 betul. Nah, jadi ini kan harga include PPN-nya, ya kan? Nah, Ya, nih. Jadi kita cari DPP-nya dulu ya, teman-teman ya. Oke, kita cari DPP PPN-nya. Oh, ternyata kalau dikuningin dia di underscore aja deh. Underline oh, langsung. oh iya. Oke, underline. Tes. Ya, gitu Pak Pepen. Ini kan karena ada transaksi apa namanya PPh 22 ya, jadi nanti dikenakan 1,5%. Oke, tapi kita nggak bahas yang pajak Oh, penghasilannya, tapi kan realnya pada saat nanti di lapangan itu kan harus dikenakan PPh 22 karena kan kita ada transaksi kepada Dinkes nih. Dinkes ini kan instansi pemerintah kan. Oke, yang dibayar melalui kas daerah. Oke, betul Pak. Jadi kita cari DPP dulu. Tadi rumusnya adalah dikali satu, sorry, dibagi 1,11. Ya, hebat. iya, benar kan? Jadi 32, 11%. iya, heeh. Oke, baru nanti dikalikan 11% untuk PPN-nya. Ya, betul. Gini, ya 100 dibagi 111. Atau 1,11.
11%. Oke. 11. Oh, ya. Oke, kalau nomor 2, ini pembelian ATK. Ini juga termasuk PPN ya, include PPN. Sama ini caranya tadi. Jadi 19.980.000 ini ya kita bagi ya tadi ya. 18 juta. Ah, 18 juta ya. DPP-nya jadi 18 18 juta. juta. Terus dikalikan dengan 11%, maka dapatlah 1.980.000 seperti itu. Oke. Yang ketiga tadi pembelian mesin fotokopi ini juga sama include PPN. Ya, include PPN. Jadi kita cari lagi DPP-nya terlebih dahulu dengan rumus yang sama, itu dapat 22 juta jadinya ya. Baru kita kalikan 11% atau sama dengan 2.420.000 rupiah. Dan yang berikutnya nomor 4 ya. Ini perawatan ya, jasa perawatan pemeliharaan mesin juga sama include PPN ya, termasuk PPN. Jadi kita cari DPP-nya dapat itu 17 juta ya. Baru Jasa kita ya. kalikan jasa. Benar. Jasa Pak ini. Kalau yang tadi kan penyerahan semua ya. Nah, ini jasa. Oke. Kena 11%. Nah, ini kan bukan jasa tertentu ya, Pak. Beda. Kalau jasa tertentu kan tadi ada 5. Ya, seperti itu. Oke, lanjut yang kelima. Nah, ini jasa pembasmian hama dan pembersihan ini juga sama, bukan jasa tertentu. Tapi ini jasa yang pada umumnya. Ini pun juga include. Nah, ini enggak include PPN ya. Include PPN juga. Jadi kita cari DPP-nya dapat 8 juta. Ya, maka PPN-nya 11% adalah 880 juta rupiah. Oke, lanjut lagi. Nah, tanah dan atau bangunan. Ini juga include PPN. Kita cari lagi DPP-nya dulu ya. Nanti ketemu DPP-nya baru dikalikan 11%. PPN-nya maka 1,1 juta rupiah. Nah, nomor 7 ini ada termin ya. Include PPN. Nah, ini jasa pelaksanaan konstruksi ya. Oke, nanti dia dikalikan lagi tadi ya, rumusnya sama, maka DPP-nya menjadi 47 juta rupiah. Oke, nah jadi kurang lebih seperti itu cara perhitungan terkait dengan transaksi PPN. Nah, sekarang saya ingin memberikan studi kasus yang sedikit lebih komprehensif ya, terkait dengan studi kasus SPT ya. Mohon izin saya share screen terlebih dahulu. Nanti mungkin ini studi kasusnya bisa diinfokan sama Mbak Risa ya. Biasanya sih di-share ke grup ya Pak, ya Mbak ya. Ya, Oke. Bentar ya. Saya coba apa namanya? Share screen terlebih dahulu. Oke, nanti di-share Pak. Aku share di sini ya. Di grup ya Pak. Di grup di chat ya. Coba bisa nggak nih? Yang Excel yang tadi ya Pak, yang latihan yang tadi saya sampaikan. Bentar ya Pak. Nah ini. Oke, silakan nanti teman-teman download saja ya. Di download di kolom chat saya kirim. Oke. Dan ini persoalan tentang SPT massa. Oke, SPT massa.
Nah, udah muncul belum di layar, teman-teman? Sudah, Ibu. Baik, Bu. Baik, terima Bu, kasih. saya ada boleh tanya nggak, Bu? Boleh, Pak Pepen, silakan. Ini terkait yang perusahaan jasa konstruksi, Bu. Gimana? PPN-nya gini, Bu. Di PO itu misalnya ada pembelian material, terus di keterangan lagi, terus jasa instalnya. Mm-mm. Itu yang dikenakan jasa konstruksinya, yang jasanya apa semuanya ya, Bu? Semuanya, Pak. Di Jasanya perusahaan kan, itu, Bu. iya, biasanya semuanya, Pak. Ya? Semuanya. Oh, semuanya. Mm-mm. Kita kan perusahaan jasa Pembelian. konstruksi misalnya. Itu material itu udah termasuk juga kita hitung PPN-nya. tarif 2,65-nya gitu, Bu ya? Oh, bukan. Iya, Kalau itu PPN-nya. Oh cukup enggak, jasanya aja. untuk Finalnya, PP 4 ayat 2-nya. jasanya aja ya? Iya, kalau 4 ayat 2-nya jasanya aja. Ya, Benar. Tapi kalau jasanya aja. PPN-nya, dua-duanya kena tuh. Gitu. Pokoknya. Heeh. Enggak, kalau dalam ini dari PO-nya kan ada 2 transaksi. Dari di Mm-mm. PPN-nya bisa dijadiin 1 transaksi apa dibagi 2 juga, Bu? Biasanya Materialnya, ya terpisah. kan? Oh, Biasanya dibuat terpisah aja, Pak. Karena kan oh, material sendiri, ya kan, jasa tersendiri. Kalau saya dulu, saya juga pernah dikonstruksi waktu itu lumayan lama, ya kan. Jadi setiap invoice kita keluar, itu berkenaan misalkan penggunaan jasa konstruksinya kita buat terpisah. Kalau ada pengadaan, ya kan, materialnya, baru kita buat hmm. invoice yang berbeda seperti itu. Gitu, Pak. Jadi tidak Bisa dicampurkan. fakturnya apa gimana, Bu? Visa Oh, fakturnya, invoice-nya dipisah. ya, Jadi kita buat seperti itu. invoice-nya dipisah juga. Iya, Oh, gitu. ya dari misalkan ada keterangan dari kantor pajaknya juga kita bisa neranginnya seperti itu ya, Bu ya. Yes, jadi nanti saat Satu, heeh. ekualisasi PPN-nya lebih mudah, Pak. Gitu. Kalau misalkan nanti kita ingin melakukan Oh iya biar ini. ekualisasi, ya itu lebih Tapi dalam satu file itu kita gabungin, Bu, di misalnya satu yes. kontrak itu Ya, di dalam perjanjian kontrak itu kita gabung di misalnya satu kontrak itu ada beberapa faktur dan beberapa mm-mm. Ya, betul, Pak. Gitu lebih memudahkan kita juga untuk pembukuan, ya kan? Terus nanti pada saat ekualisasinya juga Oh, gitu. siap. Baik, Ah, baik. Soalnya ini kan kemarin juga soalnya ada kasus seperti ini, Bu. ah. Jadi si lawan transaksinya itu minta dipisah, ya kita bingung. Hmm. Dijadiin dari satu faktur itu kita jadiin 2 transaksi aja nggak apa-apa, tapi nanti yang dikenakan pasal jasa finalnya yang 4 jasanya ayat 2. aja gitu. Memang Benar. saya mungkin pemahaman salah ke mereka. Ya saya jadiin satu faktur, Bu. Oh, gitu. Satu Kebanyakan gini. fakturnya. Jadi di dalam keterangannya itu satu material dan satu Mm-mm. lagi jasa gitu. Iya, tapi baiknya Iya. itu kan bagian Makanya dari lawan text transaksinya planning ya, Pak. ya gimana? Ya, itu kan bagian dari text planning juga sih sebenarnya, gitu. Jadi buat memudahkan aja sih, Oh, gitu. gitu. Siap-siap dan Ya, lawan transaksinya komplain ya. Biasa dia memang hmm, nggak mau, Pak, kalau baik-baik. konstruksi Siap, Bu. maunya dipisah, gitu. Ya, jadi dia bilang ini dirubah PO-nya apa gimana, dia bilang gitu. Kalau di Heeh. PO-nya kita nih, Pak, soalnya ada satu PO ini ada 2 transaksi. Nah, saya juga bingung. Ini saya buatnya satu faktur apa dibikin 2 faktur aja gitu. Mm-mm. Satu buat material, satu buat jasanya. Tapi dalam satu PO itu nanti kita gabungin satu file bahwa itu termasuk dalam perjanjian kontrak. Gitu, Bu. Mm-mm. Tapi nanti Gitu. next ke depannya PO-nya juga Heeh. kalau bisa dipisah, Pak. Oh, Iya, ya, ya saya catat. iya. Nanti PO-nya dipisah. Jadi nanti faktur pajaknya juga based on PO kan, ya kan? Nah, PO yang khusus untuk jasa konstruksinya aja yang tadi kena PPh final 4 ayat 2 itu kan 2,65, tapi tergantung ya jenis Ya. Ini eh, SIJK-nya, Bu. yes, benar gitu. Kalau sekarang kan SUBK ya, Oh, SUB. SIJK. Sekarang SUB namanya. Kalau dulu kan SIUJK, Ya. sekarang disebutnya SUB. Nah, terus surat ini apa Izin usaha, surat usaha
Aduh saya lupa. Surat Pokoknya izin itu usaha konstruksi kalau iya, dulu. gitu ya. Kalau SIUJK ya kan, seperti itu. Nah, nanti apa namanya faktur pajaknya masing-masing gitu. Jadi ada 2 faktur pajak, ada 2 PO. Nanti juga Pak next ke depannya itu bisa memudahkan kita dalam proses ekualisasi. Karena kan kayak gini kan kita mau persiapan untuk pelaporan SPT tahunan kan. Nah, Ya, Bu. biasanya kita kan harus melakukan ekualisasi dulu ya, baik PPN maupun PPH. Nah, itu memudahkan kita. Apalagi kalau usaha jasa konstruksi, itu kan udah kena PPH final ya. Artinya Ya. apa tidak dimasukkan ke dalam perhitungan rekonsiliasi fiskal atau laba rugi fiskalnya seperti itu. Siap, Gitu. udah saya catat, Bu. Ya, gitu Iya, Pak. ya ada udah catatan saya. PPN. Ya, Baik, terima kasih, Bu. sama-sama Pak. Penjelasannya. Oke. Baik, kita Ya, Bu. lanjutkan lagi ya. Tadi terkait dengan itu sebenarnya memang nggak ada di dalam teori kita dalam belajar apa namanya eh, brevet ini ya. Itu memang lebih ke apa prosedural internal perusahaan ya kan SOP-nya lah ya, lebih ke SOP-nya. Tapi yang biasa dijalankan itu kalau perusahaan konstruksi, karena saya juga lama di konstruksi dan itu ngebantu banget pada saat kita dilakukan sebuah pemeriksaan, ya kan. Saya pernah juga ngerasain kantor saya dilakukan pemeriksaan lagi zamannya saya itu mulai dari pemeriksaan PPh satu ya kan, PPN sampai all taxes ya kan. Karena waktu itu kondisi perusahaan mengalami lebih bayar. Padahal saya sudah sampaikan ke bos bahwa nanti kita resiko akan ada di audit. Saya bilang kalau kita melakukan lebih bayar. Nah, terus karena bos approve, nggak apa-apa, kita menguji kepatuhan juga gitu kan. Mau lihat nanti seberapa besar sih apa namanya eh, kepatuhan kita gitu dalam selama ini kan kita taat, baik semuanya gitu. Akhirnya di approve lah tuh lebih bayar, terus next berapa setahun lah jaraknya itu setahun baru didapat surat tentang audit lebih bayar. Kan kalau kita belajar pemeriksaan pajak itu kan tujuannya itu kan ada 2 ya, selain untuk menguji kepatuhan sama tujuan lain gitu kan. Nah, pemeriksaan pajak atas lebih bayar ini kan untuk tujuan lain, ya kan gitu. Nah, makanya dicek di situ yang tadinya lebih bayar malah jadi kurang bayar gitu. Nah, waktu itu Yang melakukan kita alami nih, Bu. ekualisasi, ya ekualisasi, padahal ekualisasinya udah benar karena kan itu laporan keuangan kita sudah audited ya kan dari kantor akuntan publik. Terus kemudian eh, sudah ibaratnya udah bener lah. Cuma memang kemarin pas diminta GL-nya kan GL ini kan random ya dari ada penggunaan direktur. Ya, jadi kan kalau direktur itu kan kalau dulu kan 50-50 ya diklaimnya, maksudnya deductible expense-nya itu kan hanya pengakuan di perusahaan 50% saja gitu kan. Nah, di situ ada beberapa transaksi keperluan kebutuhan direksi ya yang diklaim 100%. Padahal kalau kita buka ke undang-undangnya itu bisa deductible expense 100%, tapi bersikeras ya kan ya sudah kita nggak mau ribut juga jadi nanti jadi malah panjang gitu kan. Ya sudahlah Panjang, kita panjang, panjang. ya Ya, terima kita saja. dialamin, Bu. Ya, kita terima saja Terima bahwa kasih. itu adalah kesalahan Ah, kita ya, gitu. Padahal kalau secara aturan udah benar. Cuma ya biasalah. Kalau itu kan regulasinya gitu ya. ya, Kita udah benar, udah sesuai, tapi dicari-cari kesalahan kita gitu kan. iya. Betul ya, Pak Pen? Kita Ya alami. itu, ya Ya. itu pengalaman Tapi lah kalau saya saya. restitusi, Bu. Yes, benar. Restitusi lebih berat lagi. Gitu. Ya restitusi Berat. juga sama. Waktu itu saya pernah juga bantu restitusi. Dulu ada Giant ya Pak. Bapak tahu hypermart gitulah. Tapi Tahu, namanya tahu. Giant kan sekarang udah tutup Ya, ya kan. saya- Nah jadi sebelum dia tutup ya kan menarik tokonya dari Indonesia. Nah
Dia kan restitusi terus setiap tahun, ya kan? Sekali restitusi kan nggak kecil nominalnya, ya kan? Itu bisa MM-an lah, Ya, gitu kan? Nah, terus ya. karena itu ya apa kita lengkap semua datanya gitu kan, terus berapa kali melakukan restitusi itu, restitusi pertama aman ya kan, kita bisa klaim semuanya dikembalikan sama negara. Restitusi kedua, nah yang ribet itu pas kita mau tutup toko Pak. Wah itu habis-habisan ya kan, habis-habisan deh tuh pas kita mau tutup toko itu kan ada restitusi kan lumayan ya karena kan harus bayar pegawai juga ya gitu terkait dengan apa namanya administrasi perusahaan seperti itu. Nah, itu lumayan tuh menguras energi. Dicari ininya alasannya kenapa kok tutup dan lain sebagainya gitu. Sampai yang biasanya nggak pernah ditanyakan, tapi itu timbul jadi pertanyaan gitu. Tapi ya udah, alhamdulillah itu udah berlalu lah. Bisa diselesaikan mungkin karena tadi ya Ya, mau tutup tokonya ya kan, mau ditarik tidak beredar lagi di Indonesia, itu yang membuat jadi terlalu apa ya panjang untuk proses auditnya seperti itu. Itulah pengalaman dilakukan sebuah restitusi yang cukup pengalaman Bu. menguras tenaga dan pikiran. Padahal kita udah siapin semuanya ya kan. Sampai GL-nya semuanya diminta walaupun secara random terus dokumen-dokumennya ya kan. Udah kita siapkan semuanya dan itu berkasnya itu komplit lah gitu kan. Tapi ada satu kesalahan lah di infonya seperti itu. Ya sudah kita mengalah. Tapi yang tadinya biasanya full di restitusi itu cuma sekian persen aja gitu. Ya udahlah kita kembalikan ke kembalikan ke Masih mending itu. negara gitu. Gimana Pak Pepen juga punya pengalaman? Ya. Bu izin Pengalaman bertanya, kalau temen itu dia restitusi 200 juta, Heeh. pemeriksaan malah kurang bayar 300 lebih. Waduh, tuh kan bisa berbalik begitu kan ya, 180 derajat, Bisa ya kan? berbalik. Heeh. Makanya Malah lebih besar ya Pak ya dibandingkan dengan ya, tadi kondisinya ya, gitu. Ya, silakan Ibu Mbak ya Desi. karena iya, Mm-mm. nggak kuat eh, nggak kuat Ya, data. itu berat Pak kalau nggak kuat data. Yang kuat data aja bisa Ya, menjadi kurang bayar ya. Gimana nanti ya kalau yang betul betul betul. Silakan. mau tanya, Bu, kalau baik yang Bu, lanjut. eh, Ya, monggo Pak Pepen dulu, sudah? nggak udah Bu, lanjut saya sudah Bu. Maaf, maaf, maaf. Ya, Iya, mau tanya terkait PKP. Kalau kita mau nutup itu yang harus disiapkan apa ya, Bu ya? Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Maksudnya Ya, persiapan kita. Heeh. kalau PKP nanti kan harus dilakukan pemeriksaan dulu, ya kan? Iya, Pemeriksaan dulu nanti yang disiapkan yang pertama ketika itu diperiksa itu. kan alasannya dulu pertama ya Iya, kan? Alasannya kenapa kok dicabut betul. Mm-mm. PKP-nya. Terus yang kedua nanti pasti akan ada audit terkait PPN-nya yang sudah dilaporkan ya kan? Terus kemudian nanti di cross check apakah masih ada kegiatan usaha atau enggak gitu kan. Terus Iya, dilihat dari apa kegiatan usahanya dan lain sebagainya. Ya kalau itu data aja sih Bu, laporan keuangan ya kan. Terus betul. kemudian PPN-nya ya kan. Iya, Lebih betul kan, lebih nggih. komprehensif sih ya kalau untuk pencabutan PKP Iya, gitu. Sebentar. Kan ini kan pencabutan PKP-nya kan atas perorangan. inisiatif WP ya. Nah, Iya, biasanya karena beralih ke badan, Bu. beralih ke badan. Kalau gitu nggak usah, Bu. Terus Maksudnya kan eh dari perseorangan, pribadi, ya, dari pribadi. kemudian jadi CV. Nah, yang pribadi itu pinginnya dicabut, kan sudah CV-nya sudah PKP gitu. mm,
Oh, jadi udah nggak ada transaksi lagi ya? Nggak ada transaksi lagi. Nah, berarti nanti pertama status PKP-nya itu wajib pajaknya non efektif dulu. Oh gitu. Itu yang pertama, ya kan? Nah, terus yang kedua apa? Pindah alamat atau wilayah itu enggak lah, itu formalitas lah kalau yang itu. Yang jelas Oh, tempat kalau usahanya juga tetap hanya ya, berpindah badan gitu ini aja. kalau untuk orang pribadi nanti kan biasanya ya yang perlu diperhatikan eh nah itu kan tempat terutangnya kan udah berpindah ya Bu dari orang pribadi Iya, ke badan. ke Nah, itu badan. bisa jadi sebuah alasan sih Bu. Jadi satu Iya, kan sudah tidak efektif lagi karena sudah dipindahkan iya, menjadi ke badan ya. Bisa Bu itu sebagai iya. alasan. Nanti Ibu tinggal isi formulir aja, terus bawa dokumen asli pada saat pengukuhan apa pengukuhan pengusaha kena pajak yang SPPKP itu Iya, loh, iya, SPPKP iya, nanti itu dibawa KTP ibu, ya kan pengurus lah, terutama KTP iya, pengurus, salinan akte kalau ada ya serta perubahannya, nanti didukung sama dokumen yang menjadi alasan pada saat ibu mengajukan permohonan pencabutan PKP. Nah, nanti PKP itu. formulirnya itu biasanya ada di kantor pajak ya Bu ya. Iya, Nah, nanti proses pencabutannya itu maksimal 6 bulan sejak tanggal permohonan diterima secara lengkap dan bukti penerimaan surat diterbitkan oleh kantor pajak KPP. Gitu. Nah, cara permohonannya iya. itu bisa dilakukan secara online atau offline. Kalau online, Ibu tinggal akses aja di aplikasinya itu e-registration, ya kan? Di IDJP online. Nanti tinggal di-upload aja tadi yang persyaratan KTP, dokumen SPP KP-nya, terus kemudian dokumen alasan Ibu kenapa dicabut, ya kan? Nah, kalau misalkan itu nanti dikirim ke KPP, ya kan? Kemudian nanti ada email balasan dari KPP terkait dengan eh, pencabutan PKP-nya Ibu. Nanti kalau sudah, ya kan, dinyatakan lengkap, baru diterbitkan namanya itu BPE, Bukti Penerimaan Elektronik. Nah, setelah selesai tahapan yang tadi pertama, baru dilakukan sebuah pemeriksaan dulu, pemeriksaan terkait dengan pencabutan PKP itu, gitu. Nah, kalau misalkan Ibu mau datang langsung, bisa juga, udah langsung aja ke KPP, bawa berkas-berkas yang tadi saya sebutkan, nanti tinggal sampaikan saja. Biasanya cepat Bu diprosesnya. Cuma tadi ya paling lama itu adalah 6 bulan. Kalau nggak ada masalah, nggak ada kendala, cepet kok. Kadang 2 atau 3 bulan itu sudah selesai gitu, Bu. Beda ya sama Eh, badan. Kalau iya, badan lebih auditnya enggak komprehensif. terlalu yang ribet gitu ya, Mbak. Enggak. Khawatir Ah, saya gitu. Kalau orang pribadi kan transaksinya juga kan belum begitu banyak ya kan. Iya. Terus lebih ke apa dilihat kepatuhannya ya kan, omsetnya ya kan, terus dilihat dari faktur pajak keluarannya, masukannya seperti apa. Jadi based on itu aja sih gitu. Kalau Soalnya badan kan lebih gini, komprehensif iya, gitu. Gimana iya. Bu? Mm-mm. Soalnya begini, kita itu pajak keluarannya itu hampir 90% lebih itu digunggung, Bu. Soalnya nggak ada Mm-mm. yang soalnya itu nggak ada yang mau ngasih KTP, nggak ada yang ngasih NPWP. Bahkan ketika ditanya itu bisa-bisa lari nggak jadi ambil di kita gitu loh. Jadi Iya, prakteknya di lapangan seperti itu. Jadi akhirnya banyak yang kita gunggung gitu. iya. Memang apa ya? Mereka kan menghindari pajak mungkin karena orang pribadi ya kan. Eh, Maksudnya bayarnya ya Ibu, lawan Iya, transaksinya Ibu lawan gitu kan. transaksinya, iya. Kebanyakan kan orang pribadi yang dia Iya. memang apa
nggak mungkin harus bayar pajak gitu kan. Ya, Tapi kalau kalau yang kayak sama-sama PKP mau, tapi kalau yang enak, orang pribadi nggak iya, mau semuanya. iya, karena kan tadi Bu memang beresiko ya saat dimintai KTP, NIK di input, ya kan. Nanti kan ada semacam kayak wah record gitu loh. Wah ini ada transaksi beli ini gitu kan. Ibu izin usahanya bidang apa Bu? Bidang pertanian, Oh, pertanian. benih, obat-obatan gitu. Berarti udah besar ya Bu omsetnya ya Bu, karena udah berani jadi PKP. Iya, karena Heeh, diarahkan memang kita berusaha taat pajak, jadi dibimbing AR-nya mulai dari yang dulu heeh. UMKM sampai akhirnya PKP sampai akhirnya dialihkan ke badan itu juga sebenarnya Ya, dari AR juga. karena Cuma gini, kalau kita melakukan penggunggung itu ada risikonya tidak gitu loh Mbak. Saya sih khawatirnya nanti di ya lain waktu jadi temuan atau apa gitu loh. pasti akan menjadi sebuah pertanyaan, timbul pertanyaan. Ini kenapa kok transaksinya diunggungkan, ya kan? Sementara kan kalau jual barang ke Iya. personal, ya kan? Terus ya nanti sampaikan aja. Kalau apa transaksi kita kebanyakan orang pribadi yang dia menggunakan untuk pemakaian sendiri, terus kemudian eh, kalau perusahaan atau badan baru bersedia dikenakan PPN gitu. Ya tinggal nanti diatur Karena aja. sebenarnya itu kita tidak ke pemakai terakhir gitu loh Mbak, masih dijual lagi sama orangnya gitu. Iya iya Kenyataannya iya. seperti itu. Ya berarti ibu Ya. kan dari produsen tadi ya ke Iya, dari distributor. dari Nanti distributor baru ke R1, baru ke R2, baru ke konsumen gitu. Kalau di pertanian tahapannya seperti itu. dia jual lagi mungkin punya agen atau reseller Iya, gitu ya. Harusnya sih iya, memang dia sudah tetap ya menyerahkan NIK-nya gitu. iya Seperti itu. seharusnya. Tapi kalau kita paksa pun akhirnya kita juga susah jual karena mereka nggak mau beli gitu kan, repotnya seperti itu di lapangan. Tapi kan yang di orang pajaknya nggak mau tahu itu, susahnya Yes, kan seperti itu. benar. Dia nggak mau melihat kondisi seperti Kenyataan itu, di Ibu. lapangan, iya. Iya, pokoknya itu udah resikonya kita kita lah sebagai PKP seperti itu. Ya, Hmm. kurang lebih begitulah terkait dengan ini ya. Apa? Berarti tetap berisiko ya Mbak, Bu, sebenarnya kalau kita pakai gunggung itu. Iya, gitu. Ya, sepanjang jumlahnya belum kan karena nanti gini, kalau di pajak itu kan lihatnya itu lebih ke proporsional ya. Iya. Proporsional mulai dari pendapatan kita, terus pengeluaran-pengeluaran kita, gitu kan. Karena kan nanti berpengaruh pada saat kita melakukan pelaporan SPT tahunan, Ibu, ya kan, SPT tahunan badan. Situ kan nanti ada pendapatan, terus ada biaya-biaya, nanti kan ada yang berkenaan di koreksi positif maupun negatif. Oh, negatif. Mm-mm. Nah, nanti di dalam pelaporan SPT tahunan itu kan ada lampiran 2 yang kita menghitung besaran dari harga pokok penjualan, terus kemudian biaya-biaya yang dikeluarkan, biaya-biaya operasional, nanti ada biaya administrasi dan umum gitu kan, ada gaji. Nah, itu kan dilihat kalau komposisinya proporsional, ya kan, itu nggak akan timbul pertanyaan dari Hmm. eh, kantor pajak. Kantor pajak. Iya, tapi kalau misalkan kita lihat porsinya gak bagus, kok ini lebih besar gitu kan. Sementara gajinya aja segini, terus dilihat lagi omsetnya segini, kok nggak ideal gitu ya, gitu. Nah itu nanti bisa menjadi sebuah eh, pertanyaan dari Fiskus biasanya gitu. Karena kan sekarang tahapan pemeriksaan itu kan diawali dari SP2DK dulu ya enggak? SP2DK Iya. itu kan tahapan awal
sebelum melakukan pemeriksaan. Jadi gini, dengan adanya SP2DK itu, ini ada respon positif gak nih dari wajib pajak gitu kan selama kurang lebih 2 minggu ya atau 14 Iya. hari kerja hitungannya gitu kan. Kalau misalkan selama 14 hari kerja tidak digubris sama wajib pajak, nah artinya next langkah selanjutnya Fiskes harus melakukan sebuah pemeriksaan pajak. Nah, setelah melakukan pemeriksaan pajak, ya kan? Nah, ini bisa diobrak-abrik nanti biasanya gitu. Maaf, bahasanya Iya. bukan ini ya, maksudnya memang betul. Tadi yang tadinya Oh, kita udah bener ngisinya, malah dicari-cari kesalahan kita, gitu kan. Nah, di dalam pemeriksaan pajak pun kan ada 2 jenis ya. Ada pemeriksaan lapangan sama pemeriksaan rutin ya. Apa pemeriksaan yang non lapangan maksudnya yang pemeriksaan kantor, sorry. Pemeriksaan kantor sama pemeriksaan lapangan. Kalau pemeriksaan kantor kan wajib pajaknya itu dipanggil oleh Fiskes ya kan, datang langsung ke kantor pajak melakukan sebuah klarifikasi ya kan terkait apa-apa yang sudah diminta data dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau ada pemeriksaan lapangan kan nanti Fiskesnya yang datang ke kantor. Nah, itu kan kayak semacam ada koreksi buku catatan ya kan. Atau dokumen lah ya yang berhubungan dengan keuangan, lalu aplikasi kan bisa diakses juga nanti ya sama Fiskes gitu. Udah berat lah iya. kalau udah pemeriksaan lapangan itu. Yang enak itu adalah pemeriksaan kantor. Kan karena kita cuma diminta buat sampel aja gitu kan kayak GL-nya. Kalau ada GL-nya silakan bawa GL. Terus dokumennya juga kalau kita bawa bertumpuk-tumpuk tuh ya kan dokumen yang dibutuhkan pada saat pemeriksaan. Nah, paling nanti diambilkan random ya kan sampel aja gitu. Hmm. Paling itu aja sih Bu kalau untuk pencabutan PKP ya. Eh, Iya. kalau dari saya pribadi karena pengalihan tadi ya dari yang PT perseorangan menjadi CV atau badan ya bentuknya seperti itu. Gitu nggak apa-apa bisa kok Karena itu. sebenarnya kalau eh, prakteknya di lapangan itu dari beberapa teman-teman yang maaf sharing sedikit sharing gitu untuk teman-teman Nggak yang apa-apa. lain. Ya, silakan. Itu karena memang benar-benar ketidaktahuan dan tidak paham itu kenapa sampai terjadi apa pemeriksaan dan sebagainya. Karena memang kita kan usaha di daerah. Mm-mm. Putus-putus, Bu. Halo, Bu Desi. Kemute, Bu Desi kemute. Oh iya. Heeh. Sebenarnya kalau kenyataan di lapangan itu kita itu sebenarnya bukan karena nggak mau, tapi memang karena benar-benar kan nggak paham, apalagi kita di daerah ya Mbak, dari Mm-mm. orang-orang yang mungkin awam tentang pajak, tiba-tiba karena kita berhubungan dengan distributor yang mengeluarkan faktur, akhirnya tiba-tiba dapat panggilan dari pajak sampai kadang-kadang teman-teman itu kayak shock gitu loh, karena begitu Mm-mm. keluar besar sekali rata-rata teman-teman yang usahanya seperti kita ini. Makanya saya eh, apa nih berusaha ini walaupun sudah mungkin susah mengikuti materi, tapi karena kebutuhan akhirnya memaksa seperti itu, Mbak. Iya, betul, Bu. Tapi sebenarnya sih kalau perpajakan itu kita bisa serahkan kepada ahlinya aja, Bu. Jadi Ibu fokus dengan pengembangan usahanya Ibu aja. Iya, Jadi sudah terkait, ada. uh-uh. Iya. Jadi Teman-teman nanti, itu juga ada Mbak yang sudah dengan konsultan, tapi mm-mm, karena memang dia nggak tahu yang dimaksud itu apa jadi nggak data-data itu dia nggak paham seperti misalnya buat itu semuanya harus mm-mm. dilaporkan itu banyak yang nggak dilaporkan akhirnya menjadi kurang bayar yang begitu banyak gitu seperti itu. Jadi memang karena benar-benar nggak paham gitu loh. Iya, iya makanya tadi. Walaupun sudah pakai konsultan. Nah, memang kalau membutuhkan konsultan itu jangan
apa ya, pada saat untuk pelaporan SPT tahunan SPT aja saja, iya. Jadi kalau Nah, bisa itu yang masanya itu juga lebih enak. Jadi iya, selain nanti konsultan pajak, jadi dia tahu tuh track record perusahaannya gitu kan. Mulai dari pemotongan atau pemungutan PPh 21 pegawainya ya kan. Terus iya, kemudian kalau ada transaksi PPh pasal 23, PPh pasal 23 ini kan pasti ada ya. Misalkan berkenaan iya. dengan jasa, berkenaan dengan sewa peralatan kantor atau sewa kendaraan gitu kan. Terus kemudian ada juga sewa yang atas tanah dan atau bangunan atau PPh final tadi gitu kan. Atau ini apa namanya, PPN. Nah, PPN ini kan sumber dari omsetnya kita ya, perhitungan pendapatan income-nya kita. Karena PPN itu kan agak sedikit ini ya, tricky lah ya, sedikit penentuan nomor seri faktur ya kan, terus bagaimana pembuatan faktur pajak dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau nggak mau pusing untuk pengurusan pajak ya serahkan aja pada ahlinya. Tadi cuma momennya jangan pada saat pelaporan SPT tahunan aja atau SPT saat ada tahunan aja. atau saat ada Iya, SP2DK baru butuh gitu kan. Sementara panik. iya Mungkin gitu. itu ya. Sementara iya gitu. Kadang kita kan apa namanya, konsultan itu kan harus mencari dulu ya dari yang sudah dilakukan oleh si Alurnya gitu ya. gitu alurnya. Jadi nggak langsung Iya, membuat keputusan sendiri, tapi kan harus cari based on-nya dulu ini dasarnya dari mana gitu. Ya, iya. mungkin Iya. Terima sharing aja kasih. sih, Bu. Mohon Ya, maaf ya ah, waktunya jadi. ya nggak apa-apa Bu Desi. Baik, kita lanjut ya ke studi kasus. Tadi sudah saya share, ada di ini ya, di apa namanya, eh kolom chat. Teman-teman nanti bisa download ya. Oke, ini ada PT Kaisar Trading Distribution yang mana bergerak di bidang makanan dan minuman dan sudah dikukuhkan sebagai PKP sejak tahun 2006. Nah, ini data dari PT Kaisar ya, NPWP alamat ada di Bandung ya, telepon. Nah, KLU-nya ada di 65934. Terus direkturnya adalah Kaisar. Ya, nanti dia yang menandatangani SPT, masa dan faktur pajak biasanya ya pada saat pembuatan. Nah, ini transaksi bulan Mei 2023. Katakanlah seperti itu ya. Oke, ini ada transaksi sekitar 15 selama 1 bulan ini, ya kan? Yang mana nantinya ini kita tentukan mana yang masuk ke dalam pajak masukan dan mana yang masuk ke dalam pajak keluaran. Gitu ya. Oke, nah di samping sebelah kanan ini saya sudah memberi sebuah keterangan ya. Jadi dari masing-masing transaksi ini nanti masuk ke pajak masukan ya dan pajak keluaran. Nah, terus di sebelahnya lagi itu ada form. Nah, ini nanti kita akan apa namanya, menempatkan eh, kira-kira transaksi ini nanti masuknya di form keberapa gitu kan. Form 111 ada B3 form B itu ya. B1, B2, B3, terus A itu ada A1, A2 dan ada AB yaitu rekapitulasi dari formulir sebelum-sebelumnya. Lalu ada SPT induknya gitu ya. Oke, di sini em, teman-teman ya, rekan-rekan semua bisa lihat ya transaksinya. Kalau ada kata menerima barang, pasti ini ada pajak masukan ya. Tinggal nanti kita lihat di sini include atau exclude PPN ya. Kalau ada exclude, nah berarti dia belum termasuk ya. Berarti 150 juta langsung kita kalikan saja dengan 11% ya. Tuh, udah saya beri
apa namanya, rumusnya. Nah, yang kedua ini dia include. Yang kedua include berarti tadi kita cari rumusnya dulu ya. Kita rumusnya nih 100 per 111 ya, dikali dengan berapa jumlahnya, baru dikalikan dengan tarif. Ya, ini PPN terutangnya sebesar ini. Ya, nah jadi nomor 1 dan 2 ini masuk ke dalam pajak masukan, nanti dimasukkan ke dalam lampiran B2. Oke, B2 kita lihat ya di sini. Nah, ini. Jadi pada saat pengisian SPT masa, ya jangan lupa Bapak Ibu ya, karena kita kan ngisinya dari belakang dulu ya. Dari belakang, terus nanti ada headingnya itu tuh bagian kepala ya. Bagian kepala jangan lupa masa pajak yang diisi, nama wajib pajaknya gitu ya, lalu NPWP-nya gitu kan. Nah, ini kita isi, kalau ini bukan pembetulan, jadi kita kosongkan saja seperti ini ya. Oke, nah yang tadi poin 1 dan 2 yang tadi disampaikan terkait dengan pajak masukan ya. Kalau B2 ini yaitu adalah daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP JKP dalam negeri ya. Nah, kalau B3 itu daftar pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan atau yang mendapat fasilitas. Oke. Nanti kalau ada B1 itu tentang daftar pajak masukan yang dapat atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Ini kan biasanya berkaitan dengan impor ya. Oke. Nah, karena tadi transaksinya di dalam daerah pabean, ya kan? Terus dia lebih ke apa namanya? Perolehan BKP ya atau JKP, maka masuk kategori B2. Nah, di B2 ini nanti kita isi nama penjualnya tadi ya, sebagaimana sudah diinformasikan di dalam studi kasusnya. Yang pertama ada PT Madora, yang kedua ada PT Indokopi, NPWP-nya terlampir ya. Oke. Dan nomor seri faktur pajaknya juga sudah terlampir. Lalu tanggal pembeliannya pada saat itu ya. Terus DPP-nya, lalu ada PPN terutangnya. Oke. Nah, transaksi yang kedua juga sama. Tanggalnya jangan lupa dilihat dan DPP-nya tadi kita sudah hitung ya, dan PPN terutangnya. Oke. Nah, ini nanti kalau sudah bisa kita jumlahkan ya, dan ini ya akan masuk ke dalam rekapitulasi nanti. Nah, enaknya mengisi SPT itu ada apa namanya, alurnya ya. Nanti ada keterangannya, ini B2, oh berarti nanti kita masuk ke formulir AB, kita pindahkan ke B2, cari di sini. Nah, jadi ada guide-nya, ada petunjuknya, ada guide-nya, ya guiding-nya, seperti itu. Kita pindahkan ke rekapitulasinya. Oke, masukin deh tuh, berapa DPP-nya dan berapa PPN-nya. Itu ya, makanya saya langsung nih rumusnya. Saya copy saja dari B2. Oke, ya. Nah, itu tadi nomor 1 dan 2. Kita balik lagi ke soal. Oke. Di nomor 3 sampai dengan nomor 13 ya. Oke. Ini nanti kita lihat ada transaksinya pajak keluaran. Oke. Nah, kalau pajak keluaran itu dia ada di formulir lampirannya di A1 sama A2. A2 itu berkaitan dengan daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak dalam negeri ya, jadi di dalam daerah pabean. Kalau A1 ini lebih ke ekspor ya, jadi transaksinya di luar negeri ya. Oke, nanti kita rekapitulasi berapa yang digumulkan, berapa kode 02 ya kan, terus 01, karena ini memang ada rekapitulasinya nanti masuk ke dalam lampiran AB
Tapi sebelum sejauh ini kita lihat dulu studi kasusnya ya. Oke, transaksi nomor 3 nanti diperhatikan ini harganya sudah termasuk atau belum termasuk PPN ya. Nomor 3 ini dia ada transaksi mengirim barang ya. Exclude berarti belum termasuk ya 10 juta, maka PPN-nya 11% adalah 1,1 juta ya. Lalu yang berikutnya ini ada transaksi ke Pemda Bandung. Nah, berarti ada transaksi ke instansi pemerintah. Nanti nomor seri faktur pajaknya beda nih. Menggunakan 02 ya. IP. Instansi pemerintah ini include PPN. Nah, berarti sudah termasuk, kita cari DPP-nya. Lalu dapatlah PPN terutangnya Rp495.495. Lanjut ya ke Pemda Cimahi. Nah, ini juga include PPN ya. Nomor faktur pajaknya nih 02, berarti ya instansi pemerintah. Nah, ini kita cari dulu DPP-nya, baru kita kalikan 11%, dapat Rp1.486.486. Oke, selanjutnya, nah, mengirim barang ke PT Kopi Enak Bandung ya. Ini include PPN juga, kita cari dulu DPP-nya, baru kita kalikan 11%. Ya, dapatlah Rp5.450.450. Lanjut. Nah, berikutnya mengirim barang ke PT Enak Sekali di Batam. Nah, ini Batam ya, wilayah kawasan berikat ya. Jadi dia mendapatkan fasilitas tapi tidak dipungut PPN-nya. Begitu ya, 070 itu ya, 07 ya. Nah, ini include PPN sebesar 50 juta. Kita cari dulu DPP-nya, baru kita kalikan 11%. Dapatlah Rp4.954.955. Oke, lanjut lagi. Mengirim barang ke BUMN. Nah, ini berarti ke WAPU, wajib pungut. Biasanya itu nomor fakturnya 03 ya. Ini include PPN. Nah, jadi 75 juta, kita cari DPP-nya dulu, baru dikalikan 11%, dapatlah Rp7.432.432. Oke, next. Lanjut kembali. Ini mengirim barang ke PT Seroja Indah, ya. Oke, ini 01 ya. Oke, 75 juta exclude. Nah, berarti 75 juta kita kalikan 11% ya, dapatlah Rp8.250.000. Oke, next. Yang berikutnya mengirim barang PT Distributor Bandung. Include PPN 125 juta, kita cari dulu DPP-nya. Lalu kita kalikan 11%, dapatlah Rp12.387.387. Oke, next. Once again ya. Ini ada menjual mobil. Nah, ini aktiva yang tujuan semula tidak diperjualbelikan ya. Jadi ini nomor faktur pajaknya ada 09 ya, teman-teman ya. Nah, ini include PPN. Berarti kita cari dulu PPN-nya ya. Cari PPN-nya, baru kita kalikan 11%, dapat Rp7.432.000 ya, Rp432. Oke, lanjut lagi. Perusahaan ekspor. Oke, ekspor berarti 0% ya, tarifnya 0%, maka DPP-nya 250 juta, PPN terutangnya adalah 0. Nah, ini nanti masuknya ke A1 ya, pajak keluarannya. Dan yang berikutnya ya, ada dibeli secara kredit kendaraan Avanza ya. Nah, ini ada PPN dan PPNBM-nya. Berarti ini include PPN, kita cari lagi DPP-nya, baru dikalikan 11%, dapatlah Rp27.252.252. Oke, the last one. Ini ada penjualan retail. Nah, ini masuk yang digunggungkan nanti ya.
Karena retail itu ada 25 juta include PPN. Kita cari dulu DPP-nya lagi, lalu kita kalikan dengan 11%, dapatlah 2.477.477 rupiah. Dan ini nanti masuk di dalam lampiran AB ya, form 1111 AB. Ya, karena digunggungkan tadi yang di poin B2. Oke. Nah, atas transaksi tersebut ya nomor seri fakturnya sudah ada. Oke, nomor seri faktur ini pajak masukan nanti berdasarkan dari supplier. Nah, terus perusahaan ada kurang bayar, maka NTPN-nya ya bila terjadi ya kurang bayar, ini NTPN-nya nanti dimasukkan ke dalam SPT Induk. Lalu nanti ada jika terjadi PPN lebih bayar, ini dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Dan yang keempat, ini ada kegiatan membangun sendiri. Nah, dia membangun kantor lantai 5 dengan rincian biaya untuk pembelian materialnya 100 juta dan tukang itu 125 juta. Ya, dibayar tanggal 15 Juni. Ya, lalu ini NTPN-nya, ya. Nah, lalu dimasukkan ke dalam SPT masa. Oke. Sekarang kita masukkan yang PK di A2 ini, ya. Oke. Dari nomor 3 hingga nomor 13, ya. Kita masukkan ke A2. Ya, A2. Oke, ini nanti teman-teman tinggal input saja nama pembelinya ya atau PKP-nya ya. Nama pembelinya masukkan. NPWP-nya nanti tinggal dimasukkan saja di input dan nomor seri fakturnya terlampir ya. Ini ada kelebihan, maaf nih. Kelebihan 1 digit, maaf. Nah, lalu tanggalnya disesuaikan dengan transaksi yang tadi ya di studi kasus. DPP-nya kita sudah hitung ya. Oke, dan ini PPN-nya. Ini pun nanti kita jumlahkan, kita summary. A2 ini masuk ke lampiran AB, pindahkan ke sini A2 tuh ya. Nah, di sini saya coba buat ini ya, karena nanti ada pemindahan ya, berapa yang digunggung, terus nomor kode seri fakturnya ada 01, 04, 05, 06, dan 09, terus ada kode yang 02, 03, 07, serta 08. Oke, di sini dari hasil hitungan saya, ya, kalau yang digunggung tadi yang terakhir ya, yang digunggung itu ini belum dimasukkan nih. Nih ya, di sini kan 22 nih, ya, digunggungkan, masuk ya, sini. Oke. Nah, terus kemudian ini sudah ya. 0203 ini ada 8 sorry 01 04 05 06 09 ini ada 364 nanti masuk di sini nih tuh poin 1 terus 0203 ya ini juga masuk ya 07 dan 08 jadi saya hanya tinggal pindahkan saja dari hasil rekapitulasinya ini. Oke, tadi yang ekspor masuk ke sini ya tuh DPP-nya tapi PPN-nya 0. Terus yang tadi terakhir pembelian apa namanya kendaraan ya masuk B3 sini. Sorry kendaraan. Transaksi yang di kawasan berikat tadi Batamnya. Masuk sini B3. Oke, B1 nggak ada. Nah, jadi A1 ada ekspor tadi. Nah, ini kita tinggal pindahkan saja. Jadi kalau formulir A1, A2, B1, B2, dan B3 sudah diisi, kita pindahkan ke rekapitulasi, ya, ke AB. Jangan lupa lagi nih, ya, headingnya diisi. Oke. Nah, lalu nanti kita tinggal masukkan aja sesuai dengan yang ada di lampiran sebelumnya. Oke, kalau sudah, ya, ini kan ada jumlah, ya, keseluruhan.
Nah, pajak masukan yang diperoleh 2A tambah 2B, ini 2A ya, sama 2B. Oke, kita jumlahkan, dapat nih. Ini tambah, nih ya, 31. Terus kemudian nggak ada kompensasi kan? Ya, nggak ada kompensasi. Oke, lalu jumlah pajak masukannya sama, ya. Nah, baru kita ke induk, ke SPT induk. SPT induk seperti biasa, kita isi dulu nama PKP, alamat, telepon, KLU, masa pajak, ya, NPWP, ya, ini diisi. Ini saya highlight, ya, warna biru ini. Oke, lalu ini nanti kita tinggal pindahkan aja sesuai instruksi yang ada di rekapitulasi ya. Teman-teman nih, ada 1, 2, 3, 4, 5, ya nanti dipindahkan sesuai dengan arahannya aja, petunjuknya. Oke, ini udah, dan ini udah semuanya, lalu jumlah seluruhnya menjadi ini ya. Dan pajak keluarannya, oke, nih 1 ya, 42 kita turunkan. Terus 5 dari yang tadi di AB, yang di akhir ini, nah 31, oke, kita dapat dari situ, maka ini ketemu dengan ini, ya dikurang, dapat 11.232.883. Terus di masa pajak sebelumnya, ya tidak ada, maka tinggal turunkan saja. Nah, terus ternyata kurang bayar. Tadi informasinya kalau kurang bayar dilunasi tanggal 15 Juni, anggap aja ya. Dengan NPWP, NTPN terlampir. Karena statusnya kurang bayar, maka yang poin H nggak perlu kita isi. Lanjut. Ada PPN terutang atas kegiatan membangun sendiri tadi ya, membangun lantai 5. Kita jumlahkan 100 ditambah 125 kan 225 ya. Kita kalikan tadi 2,2% ya. Jadi PPN terutangnya adalah 4.950.000. NTPN-nya jangan lupa dimasukkan ya karena sudah dibayar. Oke. Dan last one ya, kelengkapan SPT-nya ada formulir AB, A1, A2A, B1, B2, B3, ada SSP ya. Tadi karena kita melakukan penyetoran terlebih dahulu. Setelah itu jangan lupa di lokasinya WP di mana, tanggal lapornya ya, tanggal berapa, dan di sini diisi oleh PKP. Oke, nanti tanda tangan si direktur utamanya tadi ya, jangan lupa di stempel. Oke, ini terkait dengan pengisian SPT masa PPN. Monggo Bapak Ibu, materi sudah selesai. Kalau ada yang ingin didiskusikan silahkan. Kalau tidak ada, kita lanjut dengan saya kembalikan ke Mbak Clarissa ya. Silakan teman-teman. Nanti filenya kan sudah diberikan, bisa Bu, dipelajari saya mau lagi nanya, ya. Bu. Boleh, silakan Mas. Jadi kan waktu itu saya pernah bikin faktur, Bu. Transaksinya itu, invoice itu kan saya terbitkan kan misalkan tanggal 3 Maret ya, Bu. Nah, itu Iya. NPWP untuk eh, lawan transaksinya sendiri, NPWP cabang. Tapi mereka pas pada bulan Desembernya, yang jadi yang NPWP pusatnya itu mereka harus cek gitu. Mereka minta diubah untuk menggunakan NPWP yang pusat gitu, Bu. Otomatis yang NPWP cabang itu yang faktur yang alamat NPWP cabang itu harus dibatalkan kan ya, Bu ya. Mm-mm. Nah, terus juga untuk pembuatan faktur pajak barunya itu juga nggak bisa mundur tanggal kan ke tanggal yang bulan Maret tersebut kan gitu ya, Bu ya. Mm-mm. Ya harus faktur pajak di Desember. Nah, itu bagaimana, Bu, untuk invoice-nya sendiri, apa nggak bermasalah atau butuh dokumen baru untuk dibuatkan gitu, Bu? Kalau itu betul tadi tahapannya menjadi cancel ya, pembatalan. Nanti ada pembetulan SPT masanya kan menjadi 0.
Ya enggak, karena di Hmm. cancel. Jadi ada Nah, kelebihan bayar nanti ya, Bu. yes, benar. Nah, terus kemudian yang kedua, invoice-nya automatically kan dibatalkan juga. Oh, berarti buat revisi Iya, ya. nah terus buat invoice baru sesuai sama yang di masa tersebut faktur pajaknya gitu. Jadi jangan Hmm. invoice masih yang lama ya kan, tapi faktur pajaknya yang di bulan berjalan, maksudnya yang Desember tadi. Jadi invoice-nya tetap dihapus sesuai sama di cancel ya, sesuai sama faktur pajak sebelumnya. Itu buat Oh, yang baru di tanggal yang sama ya kan, sesuai sama iya, Bu. nanti pembuatan faktur pajak. Gitu sih Hmm. amannya, Ari. Oh ya, Ah, ya baik, Bu. Makasih, Bu. gitu. Ya, tapi tetap tadi SPT-nya dilakukan pembetulan ya Hmm. di bulan tersebut gitu. Jadinya kita harus konfirmasi juga ya, Bu, ke yang NPWP cabangnya tersebut untuk Iya, kemungkinan konfirmasi juga kan karena kan mereka kan. iya, karena kan ada bukti pendamping buat dia nanti mengklaim kalau itu dibatalkan. Iya, iya, Bu. Betul kan? Ya, berarti Iya. dari pihak NPWP cabangnya sendiri nanti mereka jadi ada kekurangan bayar ya, Bu, karena Yes, bukannya. benar. Kan dia juga harus melakukan pembetulan. Ya. Di sana melakukan pembetulan juga, ya kan? Ya sebenarnya sih itu cuma diputar aja, kan yang Ya. menanggung nanti pusat gitu. Nah, ya, Di ya, Bu. switching lah kayak gitu. Ha-ha. Tapi tetap tadi ya, langkahnya sama. Tuh di cancel, Bu. invoice di cancel juga. Nah, terus kemudian pembetulan SPT baik di pembeli maupun penjual. Nanti penjual membuat invoice baru, include dengan faktur pajak baru, ya kan? Nah, selesai deh, seperti itu. Baik, Oke, Ibu. Terima kasih, Ibu. sama-sama Ari. Lanjut, ini Mas Samsul, apa yang mau ditanyakan? Silakan. Ya, Bu, makasih. Mungkin saya lebih mendasar, Bu, ya. Karena mungkin saya yang paling muda di antara semua peserta ini, Bu. Silakan Jadi Pak. masih pengetahuannya masih sangat minim. Yang pertama ini berupa kesimpulan saya, Bu. Tolong disalahkan dan tolong dibenarkan kalau benar. Yang pertama, kunci dari PPN ini harus PKP. Yes, Oke. itu pertama. Terus yang kedua, PPN ini berarti berpasang-pasangan. Nah, seandainya tidak ketemu pasangannya gimana, Bu? Seandainya. Ya. Nah, berarti harus ada konfirmasi nanti dari kedua pihak. Maksudnya baik pembeli maupun penjual. Gitu. Nah, perbedaan ini mungkin bisa terjadi ya. Anggap aja gini, misalnya Pak Samsul sebagai penjual. Pak Ya. Samsul sudah melakukan penyetoran dan pelaporan SPT masa PPN-nya. Sementara lawan transaksi belum. Ya. Nah, itu kan ada ini ya, apa pasti ada natif tuh di apa namanya di aplikasi fakturnya gitu. Nah, itu nanti kedeteksi sebenarnya sama kantor pajak. Kok ini satu sudah melaporkan, yang satu belum ya gitu. Nah, mungkin nanti akan dapat himbauan dari kantor pajak kedua-duanya, baik di penjual maupun di pembeli. Nah, penjual nanti bisa melalui SP2DK sih ya. SP2DK itu kan kita diminta hanya untuk verifikasi data aja kan. Atau lebih ke klarifikasi lah ya. Apa yang ditanyakan oleh Fiskes ini. Nah, sepanjang Pak Samsul sudah report, sudah melaporkan, sudah menyetor, tapi lawan transaksi belum, itu nanti dijelaskan di dalam jawaban dari SP2DK itu. Nah, atau nanti bisa juga Pak Samsul konfirmasi ke lawan transaksi tersebut. Kenapa kok belum disetorkan PPN-nya atau belum dilaporkan? Kan kita nggak tahu ya, mungkin bisa jadi lawan transaksi kita lagi kolaps, ya kan? Atau lagi belum sempat dia mengkreditkan atau dia mau mengkreditkan kan itu kan 3 bulan ya, faktur pajak kan paling lama 3 bulan dikreditkan gitu kan. Nah itu harus tahu juga dari lawan transaksi alasannya apa gitu. Nah kalau nggak ketemu ya berarti nanti kita lihat lagi
balik lagi ke keputusan dari Fiskes. Ya, saya disclaimer di sini nggak bisa memberikan Fiskus itu, hasil Bu. keputusannya. Fiskes itu adalah petugas pajak Pak, AR-nya. Oh, AR-nya itu. Jadi nanti balik lagi ke sana dan kita akun lihat dari representatif ya? ya betul Pak, Akun account representatif. representatif atau Oke, AR kepanjangannya. oke. Nah, jadi nanti balik lagi decision maker-nya itu ada di kantor pajak ke AR itu. Nah, tentunya AR ini kan memberikan sebuah keputusan based on dari jawaban kita dari SP2DK itu. Gitu. Kalau di kita udah benar, jadi Pak Samsul aman, nggak kena sanksi. Nah, tinggal di pihak lawan transaksinya. Nanti kapan mau disetorkan itu. Itu banyak terjadi. Kemarin saya juga ada beberapa case menangani terkait ini. Klien saya dapat SP2DK tentang ini, ternyata kan kalau SP2DK ini kan 5 tahun ke belakang ya Pak ya. Jadi tahun lalu 2023 kita kan COVID itu di 2020 ya. Nah, jadi kemarin pemeriksaan tahun 2018 sama 2019. Qadarullahnya 2019 itu ada lawan transaksi yang belum menyetor atau melaporkan PPN. Nah, singkat cerita, begitu kita konfirmasi ke lawan transaksi, ternyata udah tutup gitu. Nah, cuma dia nggak lapor ke kantor pajak kalau perusahaannya itu udah nggak aktif lagi. Ini kan kena dampak COVID ya kan, COVID-19. Nah, karena dia nggak lapor, terus dia nggak menutup NPWP, artinya kan dianggap masih sebagai wajib pajak aktif dong, betul nggak? Ya. Ya kan? Jadi kok even dia nggak punya penghasilan gitu kan, even dia nggak ada transaksi, kan tetap kewajiban pelaporan SPT jalan, ya nggak? Ya. Misalkan PPN harus dilaporkan juga tiap masanya gitu kan. Terus kemudian PPh 21 karyawan gitu kan, juga harus diinikan, ya kan, dilaporkan. Semua jadi berkaitan dengan SPT tahunan juga harus dilaporkan, karena kan kewajiban administrasi perpajakan. Nah, karena dia nggak dinonaktifkan NPWP-nya, otomatis dong secara administrasi dia udah nggak patuh gitu kan. Walaupun udah nggak beroperasi lagi gitu kan, minimal kan dia harus menutup NPWP itu. Nah, karena dia nggak punya apa namanya, nggak ada itikat baik dari KPP, terus kemudian karena udah tutup juga, terus nggak tahu ownernya ada di mana, ya kan, jadi itu dilimpahkan ke kita gitu. Nah, pas dilimpahkan itu kan kita udah bawa bukti-bukti semuanya, dokumen semuanya, ya kan, terus diselidiki, ketemulah nih ceritanya lawan transaksinya gitu. Karena tanya sama gedung yang ditempati saat ini, ya kan, ada satpamnya atau apanya lah, saya nggak paham betul. Ditanya alamatnya di mana, diinformasikan, ya sudah. Tapi tetap kita salah gitu kan. Ya sudah, kita akui salah karena itu apa namanya, lawan transaksi nggak melaporkan ya PPN-nya. Ya, jadi ibaratnya kita menjembatani kantor pajak untuk menemukan si wajib pajak ini gitu, si lawan transaksi ini gitu Ya. kan. At least kalau Mungkin kita sudah memenuhi kewajiban, nggak perlu khawatir toh. yes, benar, sepanjang itu tidak ada pelanggaran ya Pak. Ya, Nah, misalkan masukan pembelian mm-mm, bahwa kita beli sudah include PPN, kita laporkan gitu kan. mm-mm. Ada Yes, buktinya dari tempat menjual. Jadi kita yes, sudah selesai kan. yes, Tinggal betul. permasalahannya tidak ada pasangannya. Ini seperti yang ditanya tadi sama Ibu Desi ya, kalau nggak salah ya. Ibu Ya, Desi atau Ibu siapa tadi. Nah, kan seperti perusahaan-perusahaan retail gini, dia kan kadang-kadang punya kaki lagi. Punya kaki lagi di desa-desa itu, jangankan orang berpikir NPWP, Bu. Itu kan. Dia bisa saja transaksinya banyak. mm-mm, Nah, kita sudah jual ke dia juga sudah include, katakanlah include PPN. Berarti kita masukkan di keluaran dong, ya kan? betul. Cuman dia sampai kiamat juga nggak mungkin buat laporan gitu loh, Bu.
Iya, Nah, karena ini belum Benar, PKP, benar, Pak. betul. Heeh. Karena belum PKP, betul. Nah, ini yang tadi dari Ibu Desi tadi saya pikir ini agak repot gitu. Tapi ya saya coba simpulkan saja sepanjang kewajiban kita sudah terpenuhi ya don't worry gitu ya Bu ya. Yes, benar Pak. Gitu aja Betul. kan. Takutnya Ya. kan orang pajak ini bahwa kita memanipulasi harusnya kita bayar PPN itu tapi tidak kita bayar dari segi Mm-mm. kita Iya. gitu kan Bu. Iya, makanya tadi Bu Desi kan dia lebih memilih digunggungkan, ya kan? Oh, istilah Heeh. digunggung itu Bu ya. Iya, betul ya Bu Desi ya. Tadi kan saya jadi Iya. menggunakan digunggungkan gitu. Maksudnya buat apa pengalihan ya Bu, Pengalihan, pengalihan ke iya. benar. Tapi tadi sepanjang itu transaksinya satu sama, ya kan? Dan tidak lebih dari maksudnya di bulan yang sama, terus juga pembuatan faktur pajaknya nomor serinya tadi sama, nggak apa-apa gitu Pak. Itu sih Iya, solusinya, solutifnya lebih ke situ sih, lebih iya, ke milih ke gunggungkan iya. Ya, biar tadi hak. saya juga bingung tadi gunggung itu apa. Saya browsing kan, saya pikir apa digonggong atau digunggung gitu. Saya browsing ternyata ya perusahaan yang tidak memiliki NPWPN atau Iya. NIK tadi kan. Jadi Nah, identitasnya nggak lengkap lah gitu ya. lah Pak. Nah, seperti tadi di soal Ibu ada satu lagi pembelian mobil tadi Bu. Mm-mm, mm-mm. Nah, pembelian mobil berarti masukkan kan. Biasanya kan itu sudah ada PPN, kita Iya, kan udah terima bulat dong gitu iya. kan. Ada Di fakturnya PPN, ada, di oke, di invoice-nya kan ada. BBNKB segala macam. Iya, Ada BBN sama PPN biasanya kan. betul Oh, Pak. jadi dari faktur sumber dokumennya Bu ya. Iya, benar. Oke. Kan tadi makanya pas di sesi faktur pajak kan ada faktur ada invoice yang dipersamakan ya kan oleh Ya. faktur pajak. Salah satunya tadi ya ada faktur penjualan ya kan. Terus bon kontan ya kan. Ya. Terus kayak kita belanja di Indomart itu kan ada struknya itu juga Ya. sama dipersamakan. Kwitansi ya kan. Sepanjang itu bisa ada rincian dari apa yang kita beli, terus ada kuantitinya, ada nominalnya, ya kan? Terus itu bisa Pak dipersamakan oleh faktur pajak seperti itu. Boleh nggak kalau saya berkesimpulan si pembeli ini pada posisi pasif Bu? Karena yang akan dikejar dulu yang jual Bu. Itu Betul nggak? Pak. Betul nggak kesimpulan saya Bu? Betul. Ya, jadi setelah dijual dia baru cari nih teman-teman di kantor pajak baru cari nih musuhnya siapa gitu kan? Lawannya betul. Dicatat apa enggak gitu Bu ya? Iya Ya, betul. ya kalau udah tua itu gitu Bu, pengen cari ujung-ujungnya aja gitu loh Bu. Betul Pak, karena Mm-mm. memang tadi kan dia berpasangan, ada pajak Ya, masukan, ada pajak keluaran. ya, ya. Gitu. Terus ada satu lagi nih Bu, ini agak keluar dari PPN yang sekarang. Tapi karena saya yakin Ibu praktisi dan mudah-mudahan Ibu bisa bantu kasih insight ke saya. Monggo Pak. Pajak-pajak apa saja Bu yang mungkin terjadi satu di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur itu perusahaan yang membuat suatu bahan mentah menjadi barang jadi. Terus pajak-pajak apa saja yang biasa terjadi di perusahaan retail seperti Ibu Desi tadi, asumsi kita semua sudah PKP. Oke. Bisa dibantu Bu? Bisa. Ya, makasih. Baik Bu. Pak, terima kasih. Jadi kalau ini kan kita lihat kalau perusahaan itu kan lihat dia bidangnya dulu ya. Kan ada bidang jasa, dagang, sama industri. Nah, manufaktur ini kan masuk ke dalam industri. Ya kan? Oke. Apa saja kewajiban pajaknya? Itu banyak. Yang pertama, sudah pasti setiap transaksi penjualan atau pembeliannya dia harus ini ya nanti melakukan sebuah pelaporan SPT masa PPN. Jadi pajak keluaran sama pajak masukannya itu harus dilaporkan. Nah, tapi tadi ini syaratnya dia sudah wajib pajak ya, sudah PKP ya.
Nah, terus yang kedua, selain ada PPN, kewajiban Bu, PPN, boleh yes, nggak sekalian disebut kalau ada nomornya gitu, PPN berapa, PPH berapa, apa gitu. ya, Kan banyak benar itu. pasalnya maksudnya. Heeh, Oke, heeh. ini kita PPN dulu ya, Pak. Ya, Oke, nanti kalau PPN kan dia berkaitan dengan penjualan dan pembelian barang, ya enggak? ya. Makanya setiap transaksinya, ketika wajib pajak sudah memilih menjadi PKP, maka dia sudah memiliki kewajiban yang pertama memungut atau memotong PPN-nya. Yang kedua, dia harus menyetorkan PPN terutangnya. Dan yang ketiga, harus melaporkan pajak keluaran maupun pajak masukannya. Itu yang pertama. Nah, untuk PPN ini, dia disetorkan atau dilaporkan paling lambat adalah tanggal akhir bulan berikutnya. Katakanlah ini bulan Februari, nanti baru bisa disetor, dilaporkan di bulan Maret gitu. Ya, tapi sebelum akhir Maret. Oke, itu yang pertama kewajibannya PPN ya. Nah, yang kedua yang bulanannya lagi ada PPh pasal 21. Nah, ini 21 berkenaan dengan pegawai ya, Pak. Oke, kan katakanlah nih perusahaan punya pegawai dong. Ya kan, even dia ada direktur, ada level top, dari level top sampai dengan yang level paling bawah ya, middle, terus yang paling bawah itu yang low ya kan, level staff, ya kan, operator, security dan lain sebagainya. Nah, pasti ada pegawainya. Nah, setiap pegawai yang sudah di atas PTKP, ya PTKP itu adalah penghasilan tidak kena pajak. Kalau setahun itu adalah 54 juta, ya. Untuk PTKP, ya orang pribadi itu satu. Kalau dia belum menikah itu ya itu 54 juta. Oke. Nah, dari situ nanti setiap penghasilan pegawainya dipotong PPh pasal 21 dan disetorkan ke kas negara lalu dilaporkan ke kantor pajak. Nah, kalau untuk setor itu di tanggal 10 paling lambat, kalau dia lapor di tanggal 20 paling lambat bulan berikutnya, seperti itu. Nah, selanjutnya pajak penghasilan pasal 22. Nah, pasal 22 ini kan luas. Ya, ada transaksi berkenaan dengan apa namanya? Penjualan barang kepada bendahara pemerintah, tadi ya instansi pemerintah misalkan gitu. Itu nanti dikenakan tarifnya 1,5%. Nah, terus bisa juga dia ada transaksi impor. Ya enggak, pembelian barang secara impor dari luar negeri ke dalam negeri itu nanti dikenakan PPh pasal 22 juga. Kalau misalkan punya angka pengenal impor atau API itu tarifnya 2,5%, kalau dia non API 7,5%. Nah, terus selain itu ada juga industri tertentu. Nah, di industri tertentu ini katakanlah misalkan Bapak beli baja, beli apa namanya kertas ya kan langsung ke industri tersebut gitu kan ke perusahaan tersebut itu nanti dikenakan PPh pasal 22 atau misalkan Bapak beli BBM secara langsung ke pihak Pertamina atau ke pihak kan BBM itu kan dimiliki ada dua usaha ya, satu milik pemerintah, satu milik swasta. Kalau milik pemerintah itu kan ke Pertamina ya enggak. Kalau yang diswastanisasi berarti belinya ke perusahaan swasta seperti Ada itu. yang Dan lewat oknum juga sekarang, Bu. iya benar Pak. Jadi nanti kita lihat aja dia masuk pemerintah atau swasta gitu aja. Karena tarifnya beda. Kalau pemerintah dia lebih kecil ya dibandingkan dengan swasta gitu. Karena beda-beda itu nanti tarifnya. Ada final sama non final juga. Yang repot Nah, kalau beli dari oknum ini, Bu. Nggak ada itu PPN-nya, Bu. nah itu Pak. Solar itu banyak, Bu. Solar Iya, di luar itu, Bu. benar. Apalagi daerah ya Pak. Iya. Benar di daerah itu luar biasa lah gitu. Makanya nih kita pemerintah kan mengubah penerimaan pajak Pak seperti itu. Jadi Oke, lanjut. berinovasi Silakan. terus.
Sudah Ya, PPh pasal 22. ada 23, Pak. Nah, pasal 23 ini juga nanti berkenaan dengan bunga. Bunganya bunga yang non-bank ya, Pak. Misalkan bunga pinjaman kepada pihak ketiga gitu kan. Tapi selain bank ya, dia pokoknya non-bank sebutnya. Bunga, terus kemudian ada dividen. Dividen ini untuk yang pembagian kepada perusahaan ya. Kalau orang pribadi kan dia masuknya final ke 4 ayat 2. Tapi kalau yang badan itu ada dividen. Nah, tapi dividen ini sekarang lebih kompleks, Pak. Jadi syaratnya gini. Dividen dibilang objek pajak apabila ya dividen yang diterima itu diinvestasikan ke NKRI minimal 30%. Jadi dari misalkan dividen yang diterima 1 M. Nah, 1 M itu kalau nggak diinvestasikan itu bukan objek pajak, Pak. Bukan Gitu. kebalik. Dividen, Pak. Kalau diinvestasikan bukannya jadi tidak Sebentar. Oh, tadi saya bilangnya apa? Kalau tadi tidak oh, diinvestasikan. sorry. Kalau dia diinvestasikan, ya kan? Ya, Kalau dia diinvestasikan, nanti kan dilihat tuh. Minimal kan 30%, ya enggak? ya. Nah, minimal 30% nanti baru dikenakan pajak seperti itu kan. Nah, tarifnya itu 15% kalau untuk badan. Nah, nanti kena PPh 23 gitu. Nah, royalti juga sama, kena PPh 23 tarifnya 15%. Nah, bunga, dividen, royalti, sewa. Nah, sewa ini tapi bukan yang tanah dan atau bangunan. Katakanlah sewa kendaraan, sewa mesin, alat berat gitu kan. Atau misalkan sewa mesin fotokopi, ya kan? Dan lain sebagainya. Pokoknya yang bersifat lebih ke equipment, Pak. Kendaraan atau equipment. Nah, itu 23. Nah, terus jasa ya. Jasanya tapi yang memang diatur di dalam PPh pasal 23. Kan kalau jasa itu kan lebih kompleks ya. Ada jasa konstruksi udah pasti dia 4 ayat 2, ya enggak? Konstruksi juga kan ada bagian-bagiannya lagi kan, dia masuk ke mana nih kategorinya tadi. Apakah kualifikasinya yang kecil atau menengah gitu kan. Nanti karena berdasarkan tarif, ya enggak? Tarifnya nanti yang menentukan dari bagian konstruksi itu. Nah, terus ada PPh 24. 24 ini biasanya untuk transaksi yang diterima penghasilan dari luar negeri. Nah, kalau 24 ini dia lebih komprehensif juga, nanti dilihat dari tax treaty. Tax treaty ini adalah perjanjian. Kenapa, Pak? Maaf. Jadi tax treaty ini adalah perjanjian ya, penghindaran pajak Yang lain? berganda. Nanti kalau ini antara kedua negara, misalnya Indonesia dengan Singapura, itu kan diatur ya tax treaty-nya. Karena di dalam tax treaty ini pasal demi pasalnya itu banyak Suara sekali saya. gitu. Ya, lebih komprehensif lah kalau bahas ini. Nanti mungkin kalau Bapak Ibu lanjut ke brevet C, nanti bisa dibahas di sana. Gitu. Ini hanya sekedar ini informasi aja. Nah, nanti dari situ ada tadi ya, final 4 ayat 2 biasanya berkenaan dengan sewa ruangan, sewa gedung, ya kan? Terus ada transaksi, apa tadi ya, jasa konstruksi. Saya barusan terlempar, Bu, Oh iya, sampai pasal 24. oke, 24, ya udah tadi 24 itu ya Pak, yang berkenaan dengan transaksi yang bersumber dari luar negeri. Jadi Baik, kita Bu. punya penghasilan yang diperoleh dari sumbernya adalah luar negeri. Nah, Oke. tapi kalau untuk ini tadi kita lihat dulu tax treaty-nya ya Pak, atau P3B. Karena di dalam P3B itu diatur nanti pengenaannya berapa persen tarifnya, terus jenis tarifnya apa, ya kan, dan lain sebagainya. Ini lebih kompleks lagi lah seperti itu. Ya. Oke. Nah, tadi udah selesai, finalnya itu ada 4 ayat 2. Ya, berkenaan dengan sewa atas tanah dan atau bangunan, misalkan kayak sewa ruangan, sewa gedung gitu ya Pak ya.
Terus bisa juga misalkan transaksi kepada perusahaan jasa konstruksi, ya kan? Mana tahu nanti Pak Samsul buat bangunan, terus menggunakan konsultan dari konstruksi gitu kan. Nah, itu dikenakan 4 ayat 2. Oke. Nah, terus sama SPT tahunan. SPT tahunan kan all taxes. Jadi itu semua unsur tadi pajak yang saya sebutkan itu dilampirkan ke dalam SPT tahunan semuanya. PT badan Bu ya. Iya, benar Pak, SPT tahunan badannya. Tinggal disesuaikan aja tadi usahanya. Manufacturing berarti ya udah laporan keuangannya based on industri, ya kan? Ada yang menghitung bahan baku dulu, bahan barang dalam proses, ya nggak harga pokok produksi lah ya. Nanti buat harga pokok penjualan, ya kan? Baru nanti di situ ketemu berapa dikurangi dengan biaya-biaya operasional yang terjadi. Gitu Pak. Ya paling sebatas itu aja untuk perusahaan manufacture, ya kan? Nah, kalau perusahaan perseorangan itu dia nggak sedetail manufaktur, Pak. Ya, paling tadi ada kewajiban SPT tahunan badannya sama, ya enggak? Karena Terus kemudian transaksinya tidak tidak, sevariatif. yes, benar. Paling kan berkenaan penjualan pembelian barang, Iya. ya pembelian bahan baku, ya kan? Paling kalau ini kan kita biasanya enggak menciptakan produk, ya kan? Biasanya Iya. lebih ke barang dagang gitu kan. Iya. Kalau misalnya produsen paling nggak banyak lah gitu. Katakanlah tadi Bu Desi lebih ke pertanian, paling cuma beli bibit ya enggak? Iya. Bibit-bibit. Nah, tapi kayaknya kalau pertanian paling banyak yang non BKP ya Bu ya, gitu. Hanya Banyak. benih, Kenapa Bu Des? hanya benih Oh benih yang non tuh. benih aja. Kalau yang Ah, obat, kemudian apa namanya alat-alat kesehatan ya. pertanian, pertanian, Alat-alat pertanian. ya itu semuanya kena. Iya, gitu. Nah, benih tadi kan beli benih udah jelas non BKP. Nah, alat-alat pertanian udah pasti itu ya pada saat kita beli misalkan apa tuh mesin penggiling ya enggak, mesin bajak atau Sprayer, kayak gitu kan pasti ya kena PPN gitu pada saat melakukan pembelian. Gitu Pak. Paling PPh satu juga enggak yang banyak pegawainya ya Bu ya. Kalau perusahaan industri kan ya. udah jelas tuh bisa ribuan Pak. Iya. Iya. Gitu. Jadi paling ya itu aja sih Pak transaksinya atau aspek perpajakannya. Baik, PPh Ibu. 21, 25, Iya. 25 kan perhitungan dari ini ya, SPT tahunan. SPT tahunan yang kita hitung nanti dibagi 12. Nah, itu kita bayar setiap masanya, setiap bulannya. Gitu. Itu 25 kalau itu apa Bu? ya angsuran Pak. Jadi ketika Oh, Bapak membuat SPT tahunan kan ketemu tuh PPh pasal 29 atau kurang bayar. Ya ya. kan? Nanti kita buat estimasi angsuran PPh 25 tahun berikutnya. Nah, itu kita bagi 12, Pak. Katakanlah misalkan 10 juta nih dapatnya. Ya kan 10 juta kita bagi 12, berarti kurang lebih kita bayar 900 ribuan sekian lah gitu. Atau 12 juta lah ya biar aman lah. 12 juta kita bagi 12 kan 1 juta setiap bulan kita angsur, Pak. Gitu. Kita bayarkan tuh setiap bulannya. Gitu. Paling Ini itu untuk aja yang sih. angsuran ini maksudnya gimana Bu? Kita bayar pajaknya ngangsur? Nggak boleh kan? Kan tiap bulan. Itu tiap bulan, Boleh. Pak. Iya, jadi gini, Oh, Bapak oh, menghitung ini yang pajak pribadi Bu ya, yang pribadi. kalau pribadi kan kalau dia punya usaha pasti ada kurang bayar. Kan kita bagi 12, Pak. Oke. Kalau dia pegawai kan kalau kurang bayar tinggal di-store aja, nggak ada PPh 25-nya. Ya. Tapi kalau orang pribadi yang dia punya usaha, ya kan, pasti ada kurang bayarnya. Jadi kita buat estimasi angsuran PPh tahun berikutnya. Jadi kita anggap aja tahun 2024, kan sekarang kan kita melaporkan SPT tahun 2023 kan. Ya. Nah, anggap aja nih 2024 kita ada kurang bayar 12 juta tadi. Nah, gitu. 12 juta itu kita bagi 12. Nah, berarti kan sebulannya adalah 1 juta. Nah, 1 juta itu ya nanti tiap bulannya, katakanlah kita lapor SPT tahunannya itu bulan Maret.
Nah, berarti kita mulai bayar itu di bulan April, itu yang kita angsur 1 juta. Nanti Mei kita bayar lagi 1 Atas juta. kurang bayar yang dibebankan, yang kita bayar tiap bulan tadi, Bu ya. Iya, gitu Pak. Gitu, kurang lebih begitulah terkait dengan Ada aspek kemungkinan perpajakan. lebih bayar nggak? Ada kemungkinan bisa jadi. Kalau Itu lebih bayar kan artinya timbul nanti istilah siap kredit pajak diaudit. gitu ya, Pak? Iya, setelah pengurangan Oh, ya atau kredit pajak. Pokoknya kalau lebih bayar ada resiko kita dilakukan pemeriksaan, Pak. oh ya, sepanjang kita bener Nah, asik-asik aja betul. gitu kan, Bu? Yes, benar Pak. Tadi seperti yang saya sampaikan gitu. Karena kan udah jelas sebenarnya sih baik tujuannya pemeriksaan pajak itu ya. Tadi menguji sebuah kepatuhan dari wajib pajak, ya kan? Jadi apa yang sudah kita isi di dalam SPT itu, yang sudah kita bayarkan setiap apa ke kas negara itu sudah sesuai belum gitu kan dengan prosedural yang ada nih. Gitu dengan di undang-undang, dengan di PMK, di PP dan seterusnya gitu. Makanya dilakukan sebuah pemeriksaan pajak. Sekarang kecenderungannya, wah udah jam 3. Nggak apa-apa, Pak. Lanjut aja. Udah nggak apa-apa, ini cuma diskusi aja, Bu. Nanti lain waktu, insya Allah mudah-mudahan Oke. bisa. Makasih, Ibu Rati. Sama-sama, Pak Samsul. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Monggo, Mbak Risa. Baik, baik Bapak Ibu sekalian, peserta pelatihan berikut AB, materi PPN dan PPNB yang AB hari ini sudah selesai, namun sebelumnya kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu, dan para peserta diminta untuk menyalakan kamera dan mikrofon. Pak Iswandi, Pak Yogi, bisa on kameranya terlebih dahulu. Hmm. Baik, Pak Yogi mungkin belum bisa untuk on kamera ya. Baik, semuanya bersiap, tersenyum, saya hitung mundur ya. 3, 2, 1. Tunggu sebentar. Hmm. Baik, sudah selesai. Selanjutnya kita akan bersama-sama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ranti. Terima kasih Bu Ranti atas Terima materinya. kasih Bu Rati. Terima kasih, Bu Rati. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya. Terima Mohon kasih maaf Bu lahir Rati. batin. Terima Salam kenal, kasih. Ibu. Mohon Terima maaf. kasih. Terima kasih, Ibu. Ya. Dan Bu Ranti, saya mohon izin untuk share nomor Ibu jikalau nanti ada peserta yang ingin bertanya ya Bu. Silakan, Mbak. Silakan. Baik, dan kepada Ibu Ranti sudah bisa meninggalkan ruang Zoom. Sekali lagi, terima kasih Bu Ranti. Baik, Mbak. Izin pamit ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bu. wabarakatuh. Ibu. Selanjutnya akan ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan. Di antaranya yang pertama, kami akan mengirimkan link rekaman materi pelatihan hari ini ke grup WhatsApp. Yang kedua, kami akan mengirimkan ujian soal materi pelatihan hari ini beserta deadline pengumpulannya. Yang ketiga, untuk materi selanjutnya adalah PBB, BPHTB, dan Bea Materai hari Sabtu 2 Maret 2024 yang akan diampu oleh Bapak Hasian Purba, SEM KBKP, yang akan dimulai pukul 09.00 sampai 12.00 waktu Indonesia Barat. Link Zoom meeting akan kami kirimkan 15 menit sebelum pelatihan dimulai. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan dan para peserta sudah dapat meninggalkan ruang Zoom meeting. Terima kasih, selamat sore, dan selamat beristirahat. Terima kasih Kak Terima kasih. Clarissa. Selamat sore. Sama-sama, Kak. Terima kasih, Kak.